Halo teman-teman, selamat datang di channel Layar Cerita. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Paupahan, dibintangi oleh Rob Quinto, Tiffany Gray, Ada Hermosa, J. Milton, dan juga Giat Arroyo. Inilah untuk alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan Nico, seorang remaja tanggung di ibu kota dan memiliki wajah tampan, badan tegap. Nico tahu bagaimana memanfaatkan kelebihannya ini. Nico jadi model yang selalu ikut casting demi casting, dan sekali dayung kalau bisa dua pulau terlewati. Dan karena dia meskipun tidak dapat peran, si Nico ini mendapatkan cewek sehat berbaju merah. Dan masih awal film, tapi kita sudah disuguhkan olahraga malam. Dan Nico, anak muda Filipina yang sangat bebas, dan dia tidak terikat dan suka berpetualangan. Nico sedang mencari tempat berteduh di sebuah kos-kosan untuk dia tinggali. Dia cari melewati iklan dan menemukan sebuah rumah, dan tidak pakai lama Nico langsung datang mengeceknya. Di luar nalar, yang punya kos-kosan masih muda. Dan Nico pun sampai melotot. Gadis muda ini kita sebut Annalyn. Annalyn membawa Nico masuk ke kamarnya yang dia mau sewa. Nico suka dengan kamar ini, tetapi harganya kemahalan, membuat Nico di sini mundur. Dia pun mencoba menego harganya lebih murah lagi. Di luar nalar, Annalyn langsung mengiyakan tawarannya Nico. Dan bagaikan disihir, Annalyn nurut aja sama tawaran harga yang diberikan oleh Nico. Nico senang sekali bisa mendapatkan kos-kosan di tengah kota dengan harga yang begitu murah. Dan tidak pakai lama, Nico pun langsung membawa barang-barangnya ke kosan ini. Dan dia dibantu oleh temannya bernama Paulo. Dan di saat lagi angkat-angkat barang, tiba-tiba Annalyn datang ke Nico dan menawarkan bantuan kepadanya. Pokoknya kalau butuh apapun panggil saja aku, kata Annalyn. Dan Nico cuma bergeleng-geleng kepala dan dilihat Annalyn yang seperti ini. Dan singkat cerita, hari-hari berlalu. Nico kembali ikut casting demi casting, berharap akan mendapatkan pekerjaan menjadi artis atau mempunyai bintang iklan. Dan tapi ternyata di sini mencari kerja lagi susah. Nico sampai geleng-geleng, dia curhat ke Paulo, susah sekali. Dan kalau seperti ini, dia tidak bisa makan, kata Nico. Dan untuk hidupnya pun malah jadi pusing. Dan Nico bertemu lagi bersama dengan cewek berbaju hijau. Dan Nico benar-benar pria culun yang paling beruntung. Berawal dari senyuman, mereka pun langsung enak-enak. Dan ternyata kaca kamar yang Nico sewa ini tembus pandang, dan kacanya bisa menembus ke kamarnya Annalyn yang ternyata seorang hyper. Dan Annalyn pun menonton secara jelas bagaimana setiap gerakan demi gerakan senam malam yang dilakukan Nico sama si gadis sehat tersebut. Singkat cerita, pagi pun tiba. Annalyn pun bangun pagi-pagi untuk memberikan sarapan untuk Nico. Nico pun makin terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh Annalyn. Terlalu baik juga salah. Dan Annalyn menawarkan jasa bersih-bersih kamarnya Nico gratis. Dan di sini Nico pulang kamar akan langsung bersih. Singkat cerita, kita pun diperkenalkan kepada neneknya Annalyn. Nenek ini tinggal di kamarnya Annalyn. Nenek sudah terbaring lemah, dan jadi Annalyn pun memberikan makanan dan juga obat kepada nenek ini. Dan Annalyn juga selalu menceritakan apapun yang terjadi pada kos-kosan ini. Annalyn dengan sabar menyuapi nenek yang ini.
Di sisi lain, Niko harus bergulat dengan kenyataan. Untuk mencari kerja, Paulo selalu menemani Niko dalam ikut casting, dan juga Niko mulai lelah menganggur. Dia ingin cepat dapat kerja dan menjadi laki-laki yang sangat berguna. Dan walaupun dia tidak punya duit, Niko langsung menyempatkan membeli makanan untuk Annalyn. Dan sebuah nasi bungkus dia berikan sebagai tanda terima kasih kepadanya. Annalyn pun tersipu malu, dan kedekatan antara mereka semakin hangat. Annalyn juga menawarkan diri membawa baju kotornya Niko ke tukang laundry. Dan Niko pun benar-benar senang, merasa sangat terbantu dengan kehadirannya Annalyn. Tapi tiba-tiba wajahnya Niko berubah menjadi buruk ketika dia menerima telepon dari pacarnya. Ternyata selama ini Niko sudah punya pacar, dan mereka menjalani hubungan jarak jauh alias LDR. Dan pacarnya ini sebenarnya tidak setuju dengan Niko yang kekeh untuk menjadi artis. Maksud pacarnya ini sudah kerja yang benar saja, dan nanti akan ada duit untuk makan. Dan Niko di sini tetap kekeh untuk mau jadi artis. Dan yang membagongkannya lagi, tiba-tiba pacarnya Niko akan datang minggu depan. Makanya Niko jadi pusing banget. Pacarnya mau datang, entah kenapa di sini Niko tidak suka. Dan pikirannya Niko benar-benar lagi gak fleksibel. Dia pun mengajak Annalyn untuk main ke kamarnya. Dan di saat suasana sudah santuy banget dan udah enjoy, tiba-tiba dan di sini bibirnya sangat monyong. Harga diri Niko pun runtuh saat dia yang seorang biawak ditolak oleh Annalyn. Dan di keesokan harinya Niko mencoba baik-baikin Annalyn dengan memberikan sarapan dan menemaninya di dapur. Pembicaraan pun mengalir di antara mereka berdua. Annalyn menceritakan kepada Niko. Annalyn cerita kalau dari kecil dia tinggal dengan kakek dan juga neneknya. Orang tua Annalyn sudah meninggal, jadi Annalyn menemani kakek dan juga neneknya mengelola kos-kosan ini. Karena kondisi neneknya yang sudah sakit, makanya Annalyn lah yang warawiri mengelola kos-kosan ini. Karena suasana sudah cair, Niko pun gantian cerita. Dia pun menceritakan kenapa dia tidak suka kalau pacarnya datang. Jadi Niko disuruh untuk menyusul pacarnya, dan Niko ingin tetap berjuang sebagai calon artis yang terkenal. Dan untuk permohonan maafnya, Niko menggambarkan tato bunga mawar di tangannya Annalyn. Dan tiba-tiba kali ini Annalyn yang gantian gerak cepat. Tapi di luar nalar, si Niko malah menolak. Dan untuk mengajak Annalyn, Annalyn pun kesal. Dari sinilah aura-aura psikopatnya si Annalyn mulai terlihat. Ternyata Annalyn suka menonton gerak-gerik orang yang ngekos di sini, dan banyak kaca tembus pandang yang orang-orang tidak tahu. Hal ini dia lakukan demi kepuasannya Annalyn. Dan seperti biasa, di sini Annalyn menceritakan apapun yang terjadi kepada neneknya. Tetapi seperti itu, nenek hanya bisa diam dan tidak bisa berbicara apapun. Dan si Annalyn mengira kalau Niko benar-benar cinta dengannya. Dan pada saat malam harinya, Niko malah olahraga malam dengan wanita lain. Dan Annalyn sakit hati. Dan tidak pakai lama, di keesokan paginya Annalyn pun melabrak Niko. Dan di sini aku satu-satunya, tetapi tidak, kata Annalyn. Niko menjadi serba salah. Dia juga tidak mengira kalau Annalyn mengiranya dia serius. Padahal Niko cuma lagi galau doang.
Dan kasihan ini benar-benar neneknya Annalyn. Malah si neneknya yang menjadi pelampiasan kekesalannya Annalyn. Air yang masih panas langsung dibalurin ke neneknya Annalyn, dan tidak pakai ampun langsung digosok-gosok. Dan si nenek tidak bisa melawan. Mau bagaimana lagi? Annalyn benar-benar udah menjadi psikopat. Dan dia sudah bukan Annalyn yang kita kenal. Nico sudah membutakan akal pikirannya Annalyn. Dan di sini tidak pagi tidak malam Annalyn mengintip terus. Dan benar-benar cuma Nico yang ada di kepalanya Annalyn. Dia juga sudah beres-beres kamarnya Nico. Dan bukannya beres-beres, Annalyn malah guling-guling. Annalyn sudah merasa memiliki Nico. Dia malah merasa cemburu saat melihat Nico membawa gadis lain. Makanya di sini Annalyn sampai nekat melakukan hal yang di luar nalar. Dia menunggu si gadis ini untuk mandi, dan dia geprak si gadis, dan tidak ada sedih dan tidak ada rasa bersalah, dan malah tersenyum. Singkat cerita, di pagi ini artis idola kita semua akhirnya muncul. Dan artis ini kali ini memberanikan Catherine, pacarnya Nico, untuk datang. Dan pacar resminya dia. Dan si Catherine ini juga mempunyai tato bunga yang sama persis di tangannya Annalyn. Dan di sini dia pun datang langsung mengajaknya masuk. Dan Annalyn sakit. Annalyn langsung memperhatikan semua gerak-gerik Nico di kamar, dan makin cemburu si Annalyn. Dan dia tidak percaya kalau Nico ini hanya bermain-main doang. Di saat Annalyn sakit hati, si Catherine dengan santainya masak-masak di dapurnya Annalyn. Dan kata si Catherine, ini sebagai tanda terima kasih karena telah merawat Nico. Dan Catherine memasak makanan yang begitu enak. Tapi makanan ini malah menjadi tidak ada rasanya. Dan saat Catherine menceritakannya yang sebenarnya, jadi Catherine kerja di Kanada, kerja sebagai perawat. Dan Catherine hidup sebatang kara. Catherine percaya sama si Nico, tapi ternyata Nico dia adalah tulen, tukang bohong, dan tukang ngibul. Selama ini Nico hidup dari uangnya Catherine. Catherine juga tidak tahu kelakuan biawaknya Nico yang sering olahraga tiap malam. Dan Annalyn juga udah gregetan banget. Dan dia ingin jujur, bagaimanapun sesama cewek, kalau semisal kayak gituin pasti akan marah. Dan dia pun sangat masih bisa sabar. Dan di sini Annalyn pun langsung menangis. Dia sakit hati karena selalu disakiti oleh pria. Dari sinilah akhirnya terungkap masa lalunya Annalyn. Karena saat dia masih kecil, dia selalu diahem-ahem oleh kakeknya. Bukannya membela Annalyn, neneknya malah memarahinya. Dan karena kejadian itulah Annalyn jadi mempunyai obsesi dengan pria. Makanya dia pun mengintip dan memantau. Dan neneknya Annalyn makin marah kepadanya. Dan akhirnya Annalyn yang sudah tidak tahan lagi menggeprak si nenek hingga seperti sekarang. Itulah yang terjadi kepada Annalyn yang sebenarnya. Dan sungguh tragis dan sangat keji apa yang terjadi kepada hidupnya Annalyn. Dan di saat Annalyn lagi sedih, Nico sama Catherine malah asik olahraga malam. Dan ini benar-benar makin sedih. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di sini Catherine yang lagi nganggur dimintai tolong sama Annalyn untuk mengecek kembali kondisi neneknya, karena di sini siapa tahu Catherine bisa membantu mengurus neneknya Annalyn. Dan Catherine
memang orang yang sangat baik hati dan suka menolong, ditolong. Dan sampai sana neneknya malah sudah modar. Si Catherine pun ikutan digebrak oleh Annalyn. Lagi dan lagi tidak ada muka nyesek dan tidak ada muka sedih, hanyalah muka senang dan bahagia. Catherine dibawa ke ruang bawah tanah. Di sore hatinya, Nico pun pulang. Suasana kos-kosan sepi banget karena sama Annalyn semua orang sudah pada diusir-usir. Tapi si Annalyn bilang orang-orang pada keluar dan biar si Nico tidak curiga. Seperti biasa Annalyn pun memberikan Nico servis mantap. Kali ini Nico dibikinin jus segar. Tapi di sini Nico sudah mulai merasakan aura-aura jahat pada Annalyn. Dan tidak pakai lama Nico juga ikut dikeprek. Nico dibawa juga ke ruang bawah tanah. Dan setelah beres, Annalyn pun memakai baju pengantin. Seakan-akan malam ini adalah malam pernikahannya. Annalyn terlihat sangat bahagia. Dan di sini dia berdandan sangat cantik. Di ruang bawah tanah ini dia mengungkapkan perasaannya kepada Nico. Dan Nico memilih diam, bukan memilih gadis lain. Setelah ngomong begitu, si Nico dan Catherine dikeprak lagi sampai pindah alam. Dan setelah Nico pindah alam, di sini setelah mereka tidak ada nyawanya, Annalyn berdansa dengan Nico. Dan real tarian kematian. Singkat cerita, Annalyn pun kembali mengiklankan rumah ini dan kembali mencari mangsa baru lainnya. Dan film pun selesai. Teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.